Bareskrim Polri meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan dalam kasus beras oplosan. Sebanyak 201 ton beras kemasan 5 kg disita. Beras kemasan 5 kg baik premium maupun medium disita sebagai barang bukti. Dan hingga saat ini, Polri mengklaim telah menemukan 3 produsen dan 5 merek beras yang ditemukan menjual produk tidak sesuai mutu di kemasan. Nama-nama ini berpotensi bertambah karena proses penelitian di laboratorium masih dilakukan. Polisi juga telah menggeledah kantor gudang produsen beras PT FS Jakarta Timur, Subang, dan gudang PT PIM di Serang, Banten. Kita lakukan penelusuran bekerjasama dengan kementerian terkait, mendapatkan data sampai dengan hari ini ditemukan ada 52 PT sebagai produsen beras premium dan 15 PT sebagai produsen beras medium. Dari temuan tersebut, Satgas Pangan Polri telah menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan yang meliputi pengecekan ke lapangan baik kepada pasar tradisional maupun pasar modern untuk pengambilan sampel beras premium maupun medium. Kemudian kita melakukan pengecekan atas sampel tersebut ke laboratorium, yaitu Laboratorium Penguji Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pasca Panen Pertanian. Namun sampai dengan hari ini kita baru mendapatkan 9 merek dan 5 merek yang sudah ada hasilnya, yaitu beras premium yang tidak memenuhi standar mutu. Sehingga kita lanjutkan untuk membuat laporan polisi tersebut dan melakukan proses penegakan hukum lain terhadap produsen maupun hasil daripada temuan yang telah disampaikan oleh ahli dari laboratorium. Dugaan manipulasi campuran antara beras komersial dan beras bantuan pangan menyorot tajam praktik curang dalam rantai distribusi. Bareskrim Polri resmi menaikkan statusnya ke penyidikan. Untuk mengulasnya kami sudah bersama Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia, Sutarto Alimuso. Selamat sore Pak Sutarto. Selamat sore Mas David. Ya, terima kasih Pak untuk waktunya di Sindo Sore. Pak, ini Bareskrim baru saja menyebut ada 3 produsen ini yang menjual produk tidak sesuai mutu. Sejauh ini ya Pak ya, ada 212 merek juga tidak memenuhi standar, dan tapi ada PT PIM, PT FS, Toko SJ juga yang kemudian saat ini dinyatakan ini produsen utama yang teridentifikasi melakukan kejahatan tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan kami ke Anda Pak, dari semua yang diuji ini, apakah memang Perpadi mengetahui bahwa ada anggota yang menjual beras yang seperti ini? Jadi, oke, begini. Di Indonesia itu ada lebih dari 169.000 penggilingan padi. Dari 169.000 penggilingan padi itu, yang kira-kira menengah besar itu ada sekitar 8.000, kemudian sisanya yang lebih dari 161.000 itu adalah penggilingan padi kecil. Dan supaya dimaklumi bahwa tidak semua penggilingan padi ini sudah menjadi anggota aktif. Anggota aktif itu artinya kita kalau ada pertemuan, ada acara-acara tertentu, mereka menghadiri dan sebagainya. Jadi sebagian di antara mereka, bahkan masih sebagian besar itulah belum menjadi anggota aktif. Makanya kalau kita melihat dari yang kemarin atau yang hari-hari ini. Tadi disebutkan juga oleh pihak Bareskrim. Nama-nama tersebut? Itu bukan, tidak semua anggota Perpadi. Jadi, kalau yang Perpadi yang PT yang mana aja Pak? Ya, kalau kita bicara anggota Perpadi, tentunya PT FS itu adalah anggota. Tapi yang lain saya melihat belum pernah ikut aktif sebagai anggota Perpadi itu sendiri. Jadi begini, ini kan begitu banyaknya penggilingan padi, begitu banyaknya pengusaha beras, tentunya pasti tidak semua diindikasikan melakukan pelanggaran-pelanggaran tadi.
Ini yang harus dicatat. Iya. Mungkin ada tentunya, tapi saya yakin tidak semua. Tapi Perpadi sejak awal pelanggaran. sudah mengendus juga Pak, ada praktek ini yang di anggota Perpadi maupun tidak? Ya, sebenarnya kalau sebagai anggota kami selalu memberikan pencerahan bersama, sosialisasi bahwa kita tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang kecurangan. Karena kecurangan itu bukan hanya merugikan kepada konsumen, tapi pasti juga merugikan bagi anggota yang lainnya. Iya. Kenapa? Misalnya, kalau karena berani melakukan kecurangan, mungkin pada saat-saat tertentu berani membeli harga gabah tinggi, sehingga yang lain tidak bisa membeli dengan harga yang tinggi tadi. Nah, ini kan kerugian juga gitu, karena pasti nanti menjualnya, kalau kita menjual dengan normal, produksi dengan normal, harganya pasti akan melewati HET seperti itu. Ini yang tidak boleh dilanggar, dan itu sudah kami sampaikan kepada teman-teman, sekalipun yang ini yang sering kami sampaikan bahwa mungkin ada hal-hal yang sudah waktunya kita melihat hulu hilir ini, kita lihat bersama-sama, adakah persoalan-persoalan yang mungkin juga memicu terjadinya kecurangan-kecurangan itu. Apa Pak biasanya motif yang paling umum dari praktik kecurangan ini? Salah satunya tentunya kalau saya sering mendiskusikan, tentunya kalau harga gabah naik, kemudian harga jual tidak boleh naik, ini juga pasti akan menjadi persoalan di belakang hari, kemungkinan. Karena penggilingan padi ini kan menghidupi begitu banyak orang, termasuk karyawan, kemudian dia harus membayar pajak, membayar hutang dan sebagainya. Jadi kadang-kadang mereka sampai pada posisi posisi tidak untung pun, sering-sering dia akan tetap melakukan kegiatan itu. Oh, Nah, tapi yang namun beberapa waktu demikian, lalu Pak Menteri Amran tuh mengatakan bahwa gabahnya mah harganya nggak naik, tapi di pasaran kenapa berasnya naik? Nah itu yang menjadi kecurigaan dari Pak Menteri kan pada saat itu, makanya kemudian diperiksa ini semua. Ya, tapi kalau kita melihat harga gabah ini sangat dipengaruhi oleh salah satunya adalah produksi musiman. Produksi musiman kita ini kan berfluktuasi. Kapan panen raya, kemudian setelah itu panennya sangat kecil, baru nanti panen berikutnya lagi. Nah, pada bulan-bulan tertentu seperti sekarang ini, itu kan panennya di bawah kebutuhan bulanan. Disitulah akhirnya nampaknya di lapangan ini sekarang terjadi peningkatan harga gabah yang cukup tinggi. Misalnya seperti itu. Nah, jadi, tapi ini kan kejadian ini kan tentunya menjadi pelajaran kita bersama. Kita harus melakukan pengawasan, tapi juga pengawasan yang lebih ketat. Berikutnya lagi tadi itu, dan saya yakin pemerintah sudah melakukan antisipasi hal-hal yang ya misalnya tadi itu, adakah kebijakan-kebijakan yang harus ditinjau kembali. Oke, Pak, sebelum kita bicara kebijakan ya Pak, nanti kita akan lihat kita akan lihat seperti apa persoalannya. Tetapi ini masalahnya, Pak. Dari pemerintah sendiri menyampaikan bahwa dugaan kerugian negara atau yang dialami oleh rakyat itu hampir 100 triliun tiap tahun, Pak. Ini kan luar biasa besarnya. Ini nggak main-main. Ini seperti seakan-akan sudah terencana dengan baik, bukan karena ada masalah apa di gabah itu, terus kemudian apa masalah cuaca lanina atau apa gitu. Jadi tampaknya ini seperti sudah rutin tiap tahun. Ya, kalau rutin itu kan artinya pengawasannya kemana kan gitu juga kan. Apakah tidak dilakukan pengawasan? Yang kedua, sebenarnya bisnis beras kita itu setiap tahun itu kira-kira sekitar
hampir 500 triliun ya. 500 triliun itu kalau kita tahu lebih dari separuhnya itu adalah saya sudah mencoba menghitung ada sekitar 375 triliun itu untuk pembelian gabahnya. Jadi sisanya untuk memproduksi, kemudian mendistribusikan keuntungan semua pelaku yang begitu banyak, itu kira-kira 90 triliun. Jadi saya tidak membantah, tapi inilah kenyataan di lapangan. Nah, kemudian kita tahu bahwa pelaku bisnis tadi itu, ada pelaku bisnis yang besar, ada menengah, ada kecil. Nah, kemudian yang kecil-kecil ini juga selalu mengisi pasar. Dari 31 juta ton setiap tahun yang dibutuhkan oleh masyarakat, ini kan macam-macam. Jadi ada yang beras memang beras medium atau medium minus, istilah kami ya, atau submedium ya kalau istilahnya pemerintah, kemudian ada beras premium. Jadi mungkin kita harus melihat secara holistik seperti apa, kemudian sebenarnya turnovernya itu berapa dan sebagainya, supaya kita tidak terlalu overestimate dan sebagainya. Mungkin ini juga yang perlu kita perhatikan. Ya, Pak Sutarto, kasus beras oplosan ini juga memicu amarah Presiden Prabowo ya kemarin dalam sepekan ini. Bahkan Presiden 2 kali menyinggung soal beras oplosan. Kita dengarkan dulu. Saya sebetulnya mau baik-baik aja. Udahlah. Saya sudah kasih warning berkali-kali saudara-saudara, bersihkan diri, atur yang baik, ya kan? Kalau mau bisnis yang bener aja lah. Bayar pajak, ya kan? Bayar pajak. Cari untung yang benar. Jangan palsu-palsu. Botol minyak goreng dikurangi 20%. Itu namanya nyuri dari rakyat itu. Yang tadi itu 100 triliun tiap tahun. Jadi ya mereka paksakan kita. Sudah 212 perusahaan penggiling padi yang kita buktikan melanggar. Oke, Pak Sutarto, kembali ke pernyataan Presiden ini bahwa sudah ada 201 dan masih terus sedang dalam penyidikan ya pihak kepolisian dan juga Kejaksaan Agung kemarin diperintahkan oleh Pak Prabowo. Nah, pertanyaannya adalah sekarang bagaimana pengawasan yang Anda maksud tadi agar hal ini tidak terulang kembali, khususnya juga bagi anggota Anda di Perpadi? Ya, pengawasan ini memang harus diteruskan, harus ditegaskan, harus ditegakkan. Dan kami memahami betul apa keinginan pemerintah, dalam hal ini Presiden, bahkan waktu itu apapun kita harus membantu petani, kemudian anggota kami juga tidak ada yang membeli di bawah 6.500. Saya mengatakan kalau ada yang membeli gabah di bawah 6.500, kita akan lakukan peringatan, kemudian ya kalau perlu tidak usah jadi anggota Perpadi. Kira-kira sampai mengatakan begitu. Jadi keinginan pemerintah untuk membantu petani, saya pikir ini sangat baik, tetapi juga kita harus memberikan kesempatan kepada penggilingan padi, pengusaha beras untuk bisa memproduksi dengan baik dan tidak melakukan kecurangan-kecurangan. Ya, masukannya apa tuh Pak untuk pengawasannya supaya tidak terjadi kecurangan, tetapi juga memberi kesempatan? Bahkan pada rapat-rapat tertentu kami diundang, itu selalu kami sampaikan. Kita juga harus melakukan pengawasan. Bila ada penggilingan padi yang membeli harga gabah di luar ketentuan, maksud saya katakanlah terlalu jauh dengan HPP, kemudian berdasarkan kalau kita hitung untuk bisa memproduksi
beras sesuai dengan ketentuan pasti tidak masuk. Ini juga harus menjadi peringatan kita bersama, kan gitu kan? Harusnya kita awasi. Ada apa? Kok dia berani membeli harga gabah yang, ya katakanlah kalau sekarang ya, logika berpikir kita, kalau sudah di atas 7.000 untuk bisa memproduksi beras di atas pada HET 14.900 beras premium, apalagi beras medium 12.500, ini tidak mungkin sebenarnya gitu loh. Nah, ini yang begini-begini saya pikir pemerintah juga harusnya melihat secara jeli mulai dari sana. Jadi kegiatan ini yang harusnya kita lakukan bersama, dan kami pun setiap berkumpul mengatakan kenapa harus ada yang berani membeli dengan harga yang lebih tinggi tadi. Nah, ini tentunya kalau jawaban kan macam-macam. Bisa saja karena pabriknya harus tetap jalan, kemudian dia harus membayar hutang, harus macam-macam. Tapi saya mengatakan itu bukan strategi yang benar, kan begitu. Pak, mungkin apakah perlu revisi regulasi? Terakhir, singkat saja Pak. Betul. Jadi kami sudah mengusulkan salah satu yang harus diperhatikan betul, satu kaitannya dengan HET. HET beras ini harus disesuaikan dengan kenaikan beras harga gabah. Yang kedua, kapan pemerintah harus melakukan pembelian dalam negeri, kapan pemerintah harus mengeluarkan cadangannya, harus disesuaikan dengan waktu, tempat, cara yang tepat. Kalau kita bicara waktu tadi itu, kapan produksi sedang tinggi, berarti pengadaan, kapan produksi sedang rendah, harus melakukan operasi pasar, ini semua harus diatur seperti itu. Baik Pak Sutarto, kita berharap bahwa hal ini tidak terjadi lagi supaya rakyat juga tidak dirugikan, pemerintah juga tidak dirugikan, tetapi para penggiling padi juga mendapatkan untung yang baik, petani apalagi mereka boleh merasakan keuntungannya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Sutarto Alimuso, Ketua Umum Perpadi. Selamat sore dan salam sehat selalu Pak. Selamat sore, terima kasih Mas David. Terima kasih Pak.